Nah, Bapak Mama sudah segar setelah istirahat beberapa menit yang lalu ya. Oke Bapak Mama, kita akan melanjutkan materi berikut. Nah, saya mau tanya ke Bapak Mama, hal-hal penting apa saja yang sudah Bapak Mama pelajari, yang Bapak Mama masih ingat? Bapak Michael. Iya Bapak Michael. Betul sekali, menyusun anggaran pengeluaran dan pemasukan. Ada lagi dari Mama Rosita. Iya betul Mama. Mencatat pengeluaran dan pemasukan. Mungkin ada lagi dari Mama di sebelah kanan. Ya, Mama Margareta bilang jangan menunda membayar kewajiban. Betul. Dari mama-mama yang di sebelah kiri mungkin ada yang mau menambahkan. Dari Mama Cici. Ya, silakan Mama Cici. Mama Cici bilang kita harus rajin menabung dan menginvestasi. Oke mama-mama, jadi yang semua bapak mama sudah omong hari ini itu sudah betul. Nah sekarang kita buka buku pintar halaman 52. Kita baca sama-sama ya bapak mama. Oke, sudah buka semua? Buku pintar halaman 52 mama. Iya. Nah. Oke, sudah ya, saya baca ya. Mengelola uang dengan bijak. Bu Lili. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian tentukan pengeluaran, apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Nah, seperti tadi yang Mama ini Cici bilang, kita harus menentukan skala prioritas. Nah, yang termasuk kebutuhan itu contohnya membeli beras. Sedangkan yang termasuk keinginan itu misalnya mau membeli handphone baru atau baju baru, itu termasuk keinginan. Selanjutnya buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, bagaimana Bapak Mama? Mudah kan cara membuat daftar skala prioritas seperti yang sudah Ibu Lili jabarkan tadi di buku pintar halaman 52. Oke Bapak Mama, kita lihat di brosur kita baca sama-sama. Brosur 1 sampai 4. Pintar mengatur penggunaan uang keluarga. Yang pertama itu kita harus menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Yang kedua, upayakan jumlah pengeluaran harus seimbang dengan jumlah pendapatan. Jangan sampai gaji kita cuma 500.000 tetapi pengeluaran kita itu mencapai 1 juta. Nah, itu sudah tidak seimbang lagi Bapak Mama.
Kemudian bedakan yang pertama kebutuhan dan keinginan. Ya, seperti tadi yang saya bilang, kebutuhan itu termasuk membayar uang sekolah, membeli beras, itu termasuk kebutuhan. Sedangkan keinginan itu membeli handphone baru, membeli baju baru, dan lain-lain. Yang kedua itu kurangi atau tunda atau batalkan keinginan. Ya, seperti tadi misalnya Mama Rosita mau beli baju baru, karena sudah ada pos-pos keuangan uangnya Mama Rosita, seharusnya yang membeli baju baru itu harus ditunda dulu, ditahan-tahan dulu, gitu Mama Rosita. Yang ketiga itu sepakati bersama anggaran bulanan keluarga. Nah, Bap Mama harus duduk sama-sama dengan suami, dengan istri, duduk sama-sama, bicarakan sama-sama terkait pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan bulan ini, gitu. Jangan mamanya mau beli sendiri ini, bapaknya mau beli sendiri yang itu. Oke, yang keempat, biasakan menabung disiplin biar sedikit asal kita rutin. Nah, setiap kita terima gaji, setelah kita sudah pos-poskan uang kita, misalnya membayar uang sekolah, membeli makanan, nah sisihkan misalnya 50.000 atau 100.000 untuk kita tabung Bap Mama, biar sedikit, tetapi kalau kita rutin nanti akan semakin banyak, gitu Bap Mama. Nah, yang keenam, jika perlu kita berutang, kita harus pikirkan secara matang-matang. Jangan karena kita memikirkan dapat banyak uang dengan meminjam, kita tidak berpikir lagi nanti untuk pengembaliannya bagaimana. Nah, supaya kita jangan terlilit hutang, nah kita harus pikirkan secara matang-matang, Mama. Gitu. Untuk latihan Bap Mama di rumah, saya minta Bap Mama buka buku pintar halaman 12. Halaman 12 seperti ini Bap Mama. Halaman 12. Sudah dilihat sama-sama? Oke. Nah, ini tabel kita buat daftar pendapatan kita. Misalnya kolom sumber, misalnya yang pertama itu gaji, yang kedua itu misalnya kita dapat arisan. Nah, misalnya gajinya 500.000, kita taruh di atas ini 500.000. Arisan misalnya kita dapat 100.000, taruh di kolom 2. Nah, jadi total dari 500 tambah 100.000 tadi, total pendapatan di sini menjadi 600.000. Nah, pengeluaran yang kita harus buat ada juga sumber, jumlahnya, frekuensi dalam sebulan, dan total. Contoh pengeluaran misalnya membayar uang sekolah anak, jumlah yang harus ditulis di sini 100.000. Frekuensi dalam 1 bulan, ya 1 bulan misalnya di sekolah anaknya itu 100.000, berarti tetap kita tulis 100.000. Nah, total di sini berarti tetap 100.000. Yang kedua, di sini misalnya isi pulsa listrik. Jumlahnya misalnya 1 bulan Bap Mama isi 20.000. Frekuensi dalam 1 bulan tetap 20.000, atau mungkin ada yang punya kulkas, punya TV sehingga penggunaannya itu bisa mencapai 50.000, bisa ditulis 50.000. Nah, di sini total sudah. Kemudian di bawah sini jumlahkan total semua ini, yang mulai dari isi pulsa, bayar uang sekolah, ditotalkan semua ya Bap Mama. Oke, saya tempel di sini, nanti Bap Mama lihat ya. Ini nanti Bap Mama kerjakan di rumah. Nah, ini tadi poin-poin penting yang sudah kita pelajari bersama di awal tadi. Saya minta Bap Mama selalu ingat supaya kita bisa mengatur keuangan kita dan kita terbebas dari hutang.
Oke, Bapak Mama, saya mau bertanya sebelum penutupan. Saya mau bertanya di sini. Siapa yang pernah berhutang? Ya, Bapak Michael. Berhutangnya karena apa, Bapak? Bayar cicilan motor. Oke. Mama Rosita, silakan Mama Rosita. Utangnya kenapa? Oh, berutang karena membeli baju. Iya, Mama. Siapa lagi, Mama, yang di pojok kanan? Mama Yus, silakan Mama Yus. Berutangnya kenapa, Mama? Kenapa? Kenapa, Mama? Oh ya, oke, karena membayar anak sekolah. Oke, nah kita semua pastinya pernah berutang. Nah, karena dari itu, supaya kita bisa mengatur keuangan, kita harus benar-benar mengetahui materi yang sudah kita pelajari dari kemarin dan yang nanti pertemuan berikutnya di bulan Desember tanggal 2 jam 9 pagi di kantor desa Watuona. Kita semua berkumpul di situ. Kita akan pelajari tentang pinjaman dan tabungan. Nah, saya harap Bapak Mama membawa kembali buku pintar yang sudah Bapak Mama fotokopi tadi ya. Oke, nah dari saya sekian dan terima kasih karena sudah mendengar dan sudah mengikuti materi-materi yang saya bawakan.